Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarwati dengan NIM 22882400073 dari Pendidikan Sejarah Untirta. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 5 pendekatan filsafat untuk membaca peristiwa sejarah. Nah, kelima pendekatan yang tadi saya bahas hari ini adalah yang pertama, yaitu covering law model, yang kedua adalah hemerotika, historisme, lalu ada narativisme, dan yang terakhir adalah postmodernisme. Teman-teman, kita langsung ke pendekatan yang pertama, yaitu saya akan membahas mengenai pendekatan dari covering law model atau CLM yang dikembangkan langsung oleh Carl Gustav Hempel pada tahun 1942. Jadi Hempel berangkat dari pertanyaan sederhana, yaitu apakah sejarah bisa menjadi ilmu yang setara dengan ilmu alam seperti fisika atau biologi. Dan menurut Hempel, jika suatu disiplin ingin disebut ilmu, maka disiplin tersebut harus mampu menjelaskan sesuatu peristiwa berdasarkan hukum-hukum umum yang berlaku secara universal. Dan dari pemikiran inilah lahir covering law model. Hempel berpendapat bahwa sebuah peristiwa sejarah dapat dijelaskan melalui hubungan antara kondisi awal hukum umum. Dengan kata lain, sesuatu peristiwa tidak terjadi secara kebetulan saja, tetapi merupakan konsekuensi logis dari kondisi-kondisi tertentu yang sudah terjadi atau sudah ada sebelumnya. Nah, sebagai contoh, kita dapat melihat revolusi Prancis pada tahun 1989. Sebelum revolusi terjadi, Prancis mengalami krisis ekonomi yang berat, ketimpangan sosial yang tinggi, serta ketidakpuasan masyarakat terhadap monarki. Dan menurut CLM, kondisi-kondisi tersebut merupakan faktor awal yang jika dipadukan dengan hukum umum mengenai konflik sosial akan menghasilkan sebuah revolusi sebagai akibat yang dapat dipahami secara rasional. Dan kekuatan utama dari pendekatan ini atau kelebihan utama dari pendekatan ini terletak pada upayanya menjadikan sejarah lebih sistematis dan objektif. Sejarah tidak hanya menjelaskan atau menceritakan apa yang terjadi saja, tetapi juga menjelaskan mengapa hal itu terjadi berdasarkan pola yang dapat diamati. Dan dibalik kelebihan pasti ada kekurangannya, yaitu pendekatan ini juga mendapatkan banyak kritik. Kritik pertama yaitu berasal dari William Drey, berpendapat bahwa tindakan manusia tidak bisa dijelaskan hanya dengan hukum umum saja, karena manusia itu berhak atau bertindak berdasarkan alasan, keyakinan, dan tujuan tertentu. Selain itu, Michael Stephen menilai bahwa sejarah lebih sering dijelaskan melalui rangkaian cerita yang masuk akal daripada hukum universal seperti ilmu alam. Teman-teman, kita lanjut ke pendekatan kedua, yaitu adalah pendekatan dari hermeneutika yang dikembangkan oleh Hans Georg Gadamer. Nah, teman-teman, jika CLM ingin menjelaskan sejarah, maka hermeneutika itu ingin memahami sebuah makna sejarah. Menurut Gadamer, kita tidak pernah bisa membaca sejarah secara netral. Kita selalu membawa pengalaman dan sudut pandang kita sendiri. Contohnya adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Peristiwa ini tidak hanya dipahami sebagai fakta sejarah saja, tetapi juga sebagai simbol persatuan bangsa. Setiap generasi bisa memberikan makna kepada makna yang berbeda terhadap peristiwa tersebut. Lalu, kelebihan dari pendekatan ini adalah
mampu memahami makna yang lebih dalam di balik peristiwa sejarah. Di balik kelebihan, teman-teman pasti ada kelemahannya. Nah, berikut kelemahan dari pendekatan ini adalah karena banyaknya bergantung pada penafsiran, terkadang sulit untuk menentukan mana interpretasi yang paling tepat. Selanjutnya itu adalah pendekatan yang ketiga, yaitu adalah historisme yang dipelopori oleh Leopold von Ranke. Ranke sering disebut sebagai bapak sejarah modern karena ia menekankan pentingnya penelitian berdasarkan sebuah bukti yang ada. Menurut Ranke, tugas utama seorang sejarawan adalah menjelaskan masa lalu berdasarkan sumber-sumber yang asli dan dapat dipercaya. Karena itu, seorang sejarawan harus meneliti seperti arsip, surat, dokumen resmi, dan berbagai sumber primer lainnya sebelum menulis sejarah. Dan Ranke memiliki semboyan yang terkenal, yaitu W.S. Eiglinch gewesen, bisa dikoreksikan lagi, yang berarti menjelaskan masa lalu sebagaimana sebenarnya hal itu terjadi. Sebagai contoh, kita ingin meneliti tanam paksa pada masa kolonial. Kita itu harus melihat sebuah dokumen kolonial yang berkaitan dengan kebijakan dari tanam paksa tersebut. Lalu, kelebihan dari historisme ini adalah memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi penelitian sejarah. Tetapi muncul pertanyaan penting. Apakah sumber sejarah benar-benar netral? Dari banyaknya arsip kolonial yang ditulis oleh pemerintah kolonial sendiri, akibatnya surat rakyat bisa saja atau bisa sering kali tidak tercatat. Karena itu objektivitas yang diinginkan Ranke masih menjadi perdebatan yang sangat tinggi untuk sekarang. Baik, pendekatan berikutnya adalah pendekatan dari narativisme yang dikembangkan oleh Hayden White. Jadi Hayden White itu mengajak kita untuk melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, fakta sejarah tidak otomatis menjadi sebuah cerita. Fakta-fakta tersebut harus dipilih, disusun, dan dikembangkan terlebih dahulu oleh sejarawan agar menjadi sebuah narasi yang utuh. Oleh karena itu, Hayden White mengatakan bahwa bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam penulisan sejarah. Contohnya adalah Proklamasi Kemerdekaan 1945. Dalam buku pelajaran, proklamasi biasanya diceritakan sebagai kisah heroik tentang lahirnya bangsa Indonesia. Tetapi peristiwa yang sama juga bisa diceritakan dengan menyoroti konflik antara golongan muda dan golongan tua sebelum proklamasi itu berlangsung. Jadi fakta yang digunakan mungkin sama, tetapi cara penyusunannya dapat menghasilkan makna yang berbeda-beda. Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah membuat kita lebih sadar bahwa sejarah selalu ditulis melalui bahasa dan sudut pandang tertentu. Namun, kelemahannya adalah muncul kekhawatiran bahwa semua narasi dianggap sama benarnya. Padahal, tetap ada fakta yang harus kita amati dan kita soroti. Dan pendekatan yang terakhir adalah pendekatan dari postmodernisme yang banyak dikaitkan dengan Michael Foucault. Foucault memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap sejarah.
Menurutnya, apa yang kita anggap sebagai kebenaran seringkali tidak bisa dipisahkan dari sebuah kekuasaan. Dengan kata lain, pihak yang memiliki kekuasaan biasanya juga memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan cerita sejarah yang dianggap itu benar. Karena itu, Foucault mengajak kita untuk selalu bertanya, siapa yang menulis sejarah? Dari sudut pandang siapa sejarah itu ditulis dan siapa yang diuntungkan dari cerita tersebut. Jika kita melihat sejarah kolonial Indonesia, biasanya banyak tulisan yang menggambarkan penjajahan sebagai usaha membawa kemajuan dan peradaban. Foucault akan mengajak kita mempertanyakan narasi tersebut. Apakah itu benar-benar fakta yang netral atau justru cara untuk membenarkan kekuasaan dari kolonial? Nah, kelebihan dari pendekatan ini adalah membantu kita untuk melihat kelompok-kelompok yang sering diabaikan sejarah resmi, seperti para petani, perempuan, dan masyarakat-masyarakat kecil. Namun, kelemahannya adalah terlalu jauh. Pendekatan itu bisa membuat kita meragukan hampir semua kebenaran sejarah. Meski begitu, pemikiran Foucault tetap penting karena mengajarkan kita untuk bersikap kritis terhadap setiap informasi yang kita terima. Nah, baik teman-teman, setelah kita membahas kelima pendekatan secara terpisah, sekarang kita bisa melihat perbedaannya secara lebih jelas dan detail. Meskipun semuanya sama-sama berbicara tentang sejarah, sebenarnya masing-masing memiliki fokus dan tujuan yang berbeda-beda. Seperti Covering Law Model atau CLM berfokus pada pencarian hukum dan pola umum dalam sejarah. Pendekatan ini juga menjawab pertanyaan mengapa sesuatu peristiwa terjadi dengan mencari hubungan sebab akibat yang dianggap berlaku secara umum. Berbeda dengan CLM, hermeneutika tidak terlalu tertarik pada hukum umum. Fokus utamanya adalah memahami makna di balik suatu peristiwa. Bagi hermeneutika, sejarah bukan hanya soal fakta tetapi juga soal bagaimana manusia memberi makna terhadap pengalaman masa lalu. Sementara itu, historisme menempatkan sumber sejarah sebagai hal yang paling penting. Pendekatan ini berusaha mengkonstruksi masa lalu melalui penelitian dari arsip, dokumen, dan sumber primer secara sistematis. Oleh karena itu, historisme menjadi fondasi utama dalam metode penelitian sejarah modern. Kemudian ada narativisme yang mengingatkan bahwa fakta sejarah tidak pernah hadir dalam membentuk cerita yang unik. Fakta harus utuh dan disusun terlebih dahulu menjadi sebuah narasi. Oleh karena itu, bahasa dan cara bercerita mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana cerita sejarah dapat dipahami. Sedangkan postmodernisme itu berfokus pada hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan. Pendekatan ini mempertanyakan siapa yang menulis sejarah dan siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan kebenaran dan siapa yang memperoleh keuntungan dari suatu narasi sejarah tersebut. Jika diperhatikan, kelima pendekatan ini sebenarnya memiliki atau menunjukkan perkembangan cara berpikir dalam filsafat sejarah. Historisme menekankan pentingnya fakta dan sumber-sumber. CLM berusaha membuat sejarah lebih ilmiah melalui hukum-hukum umum. Dan hermeneutika mengingatkan bahwa sejarah juga mengandung makna yang perlu kita pahami. Dan postmodernisme mengkritik klaim objektivitas dengan menunjukkan adanya relasi
kekuasaan. Sementara narativisme menyoroti peran bahasa dalam membentuk pemahaman sejarah. Menariknya, setiap pendekatan lahir sebagai kritik terhadap pendekatan dari sebelumnya. Namun, setiap pendekatan juga memiliki kelemahannya tersendiri. Misalnya CLM dikritik karena terlalu menyederhanakan tindakan manusia. Historisme dikritik karena terlalu percaya pada objektivitas sumber. Hemeneutika dalam narativisme dikritik karena berpotensi mengarah pada relativisme, sedangkan postmodernisme dikritik karena sering membongkar berbagai klaim kebenarannya, tetapi tidak selalu memberikan solusi yang jelas. Dari sini kita bisa melihat bahwa tidak ada pendekatan yang benar-benar sempurna. Justru kekuatan filsafat sejarah terletak pada dialog dan debatan antara berbagai pendekatan tersebut. Perbedaan pandangan inilah yang membuat kajian sejarah terus berkembang hingga sekarang. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan pemikiran filsafat serta relevansinya dalam penelitian sejarah pada masa kini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian yang telah menyimak presentasi ini. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.